Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konselor muda, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Syarul Marda dengan NIM 6020002, Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah BK Anak dan Remaja dengan judul Intervensi Pendekatan Behavior untuk BK Anak dan Remaja. Sebelum kita berlanjut kepada bab pembahasan, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu mengenai latar belakang pembahasan kita hari ini. Bimbingan konseling merupakan satu pelayanan yang sangat dirasakan keperluannya di sekolah. Dengan adanya bimbingan konseling di sekolah, diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan siswa-siswi di sekolah, seperti siswa yang mengalami kesulitan belajar, tawuran antar pelajar, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bimbingan konseling remaja dan anak merupakan pelajaran yang sangat penting, karena dengan pelajaran tersebut kita dapat mempelajari cara atau metode penyelesaian masalah-masalah remaja dan anak. Bimbingan merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau murid atau klien yang dirasa bermasalah. Harapannya klien atau murid tersebut dapat menerima keadaan sehingga dapat mengatasi permasalahannya dan mengadakan penyesuaian diri terhadap lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun masyarakat. Yang pertama, apa itu pendekatan behavior? Mungkin kawan-kawan bertanya-tanya, pendekatan behavior itu apa sih sebenarnya? Menurut aliran behavior bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan-aturan, bisa diramalkan, bisa dikendalikan. Pendekatan behavioral ini digunakan untuk melakukan kegiatan psikoterapi yang bersumber pada aliran behaviorisme, yaitu suatu aliran yang menitik beratkan peranan lingkungan, peranan dunia luar sebagai faktor penting di mana seseorang dipengaruhi. Seseorang belajar konseling behavior adalah konseling yang didasarkan pada upaya perubahan perilaku. Perilaku dalam pandangan ini dibentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalamannya, berupa interaksi individu dengan lingkungan sekitar. Dengan demikian, perilaku manusia terbentuk dari stimulus yang diterima dari lingkungannya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konseling behavior adalah konseling yang didasarkan pada upaya merubah perilaku berdasarkan pada pengalaman dalam interaksi dengan lingkungan sekitar yang dikondisikan. Ada beberapa asumsi dalam konseling behavior, yaitu yang pertama, manusia baik dan buruk sebagai hasil dari pengalaman. Yang kedua, manusia mampu mengkonsepsikan dan mengendalikan perilakunya. Yang ketiga, manusia mampu mendapatkan perilaku baru. Yang keempat, atau yang terakhir, manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan juga dipengaruhi orang lain. Berdasarkan asumsi yang saya jelaskan tadi, maka dapat dipahami bahwa manusia itu dalam hidupnya selalu belajar dari orang lain dan juga dapat membentuk perilaku orang lain. Dalam bentuknya perilaku dikarenakan adanya stimulus dari lingkungan, yaitu yang dapat membentuknya. Oke, kita berlanjut ke bagian berikutnya, tujuan dari konseling behavior. Secara umum, tujuan dari terapi behavioral adalah menciptakan suatu kondisi baru yang lebih baik melalui proses belajar sehingga perilaku simptomatik dapat dihilangkan. Kemudian, konseling behavior sebenarnya merupakan konseling untuk merubah perilaku klien menjadi baik melalui penguatan perilaku baik dan melemahkan atau merubah perilaku yang tidak baik.
Secara khusus, tujuan konseling behavioral adalah satu, memperkuat perilaku yang adaptif. Yang kedua, memperlemah atau menghilangkan perilaku yang maladaptif. Yang ketiga, mengurangi reaksi kecemasan. Yang keempat, memperkuat kapasitas relaksasi. Yang kelima, bersikap asertif. Yang keenam, berhubungan sosial secara efektif. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, memperkuat kapasitas pengendalian diri atau self control. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya ya, yaitu definisi anak dan remaja. Yang pertama, bimbingan konseling anak. Bimbingan konseling anak merupakan suatu proses yang terjadi antara anak dan seorang konselor. Dalam hal ini, guru atau pendamping yang membantu anak untuk memahami apa yang terjadi kepada mereka serta membantu anak mencapai perkembangan dan pertumbuhan yang optimal. Contohnya, rumah dan keluarga adalah lingkungan hidup pertama di mana anak memperoleh pengalaman pertama yang sudah mempengaruhi jalan hidupnya. Jadi, lingkungan hidup pertama yang memberi tantangan pada anak supaya dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Di sini tugas orang tua menjadi pembimbing anaknya supaya perkembangan anak yang mulai pada permulaan hidup dapat berlangsung sebaik-baiknya tanpa hambatan dan gangguan, baik tanpa adanya hambatan dan gangguan yang berarti. Yang kedua, BK remaja. BK remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, bukan transisi yang selama ini digaung-gaungkan. Baik, kita berlanjut kepada bab pembahasan berikutnya, yaitu pendekatan behavior bimbingan konseling anak dan remaja. Konseling behavior itu memiliki ciri yang pertama, berfokus pada perilaku yang tampak dan spesifik. Yang kedua, memerlukan kecermatan dalam perumusan tujuan terapeutik. Yang ketiga, mengembangkan prosedur perlakuan spesifik sesuai dengan masalah klien atau murid. Yang keempat atau yang terakhir, penaksiran objektif dan tujuan terapeutik. Kemudian selanjutnya, perilaku bermasalah dalam pandangan behavior dapat dimaknai sebagai perilaku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau perilaku yang tepat, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Anak adalah manusia yang belum jadi dan dalam proses sehingga dibutuhkan arahan dan nasihat. Manakala terjadi permasalahan, masalah yang harus diselesaikan harus berbasis pada perilaku yang dilakukan anak, baik menyangkut kenapa dan yang telah dilakukan serta kenapa dilakukan. Setelah ditemukan, baru diadakan atau dilakukan kuratif. Semua masalah-masalah kenakalan anak di sekolah dianalisis penyebabnya, dapat dikelompokkan menjadi dua. Sebab utama yaitu pertama, masalah internal. Yang kedua, masalah yang timbul dari diri pribadi. Kenakalan yang timbul dari dalam diri anak biasanya berasal dari sifat atau kepribadian anak. Anak memiliki sifat yang lain dari biasanya, timbul karena pembiasaan dalam kehidupan keluarga, seperti kebiasaan pergi, pulang kemana-mana tidak pamit, atau dibiarkan mengambil uang di dompet oleh orang tuanya tanpa izin. Kebiasaan lain yang tidak benar. Dan kedua, penyebab internal, yaitu permasalahan disebabkan karena pengaruh dari luar seperti teman sebaya, lingkungan sekitar atau komunitas teman sebaya dalam bentuk geng. Ketika anak mengalami permasalahan dalam keluarga karena tidak terdapat keharmonisan dan kenyamanan dalam rumah, maka anak akan lebih suka tinggal di luar rumah atau bersama teman-temannya. Dari sinilah muncul perilaku kenakalan yang disebabkan oleh pengaruh luar.
Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai intervensi pendekatan behavior untuk bimbingan konseling anak dan remaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.